Baik, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang DHCP. Sedikit mengingatkan apa itu DHCP. Jadi DHCP itu singkatan atau akronim dari Dynamic Host Configuration Protocol yang biasanya digunakan untuk memberikan IP secara otomatis kepada host. Kurang lebih singkatnya begitu dari teorinya ya. Nanti kita akan coba memberikan IP secara otomatis tadi dari dua sumber. Pertama dari server untuk memahami konsep sederhananya. Berikutnya nanti kita coba dari router. Saya sudah mempunyai topologi. Jadi kalau teman-teman mau coba praktekkan, sebaiknya sudah disiapkan dulu topologinya. Dengan skenario ada 3 local area network. Pertama network server, yang kedua saya kasih namanya network 1, yang ketiganya adalah network 2. Dengan 2 buah router, ada R1 dan R2. Oh ya, ada satu komputer server di network server. Berikutnya di masing-masing local area network punya 2 komputer yang nanti sebagai uji coba mencoba DHCP-nya. Yang skenario berikutnya adalah sudah diberikan IP di masing-masing interface di router dan di server. Di router 1 sudah diberikan IP untuk gigabit Ethernet 0/0, IP-nya 192.168.0.1, 124 atau 255.255.255.0. Saya cover tuh. Saya show aja. Show IP interface. Oke. Sudah ada IP-nya sesuai dengan yang ada di workspace yang sudah direncanakan. Gig 0/0, IP-nya 192.168.0.1, lalu gig 0/1, IP-nya 192.168.10.1. Di router 2 nah, 0/0-nya 192.168.10.2, 0/1-nya 192.168.20.1. Sedangkan server IP-nya 192.168.0.5. Ini. Oh ya, skenario berikutnya kita perlu merencanakan IP berapa yang akan disewakan atau diberikan secara otomatis ke host atau ke komputer. Misalnya di network server. Rencananya dari 254 IP yang tersedia, jadi /24 ini ada 254 IP yang tersedia. 2 sudah digunakan, 1 untuk router, 1 lagi untuk server, jadi 252. Misalnya yang mau disewakan adalah 192.168.0.10 sampai dengan 192.168.0.20 misalnya. Berarti ada 11 IP mulai dari 10 sampai 20. Kalau kita hitung 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 11 IP. Rencana berikutnya nanti sambil berjalan saja. Misalnya seperti ini yang mau direncanakan untuk diberikan nanti ke host atau PC yang terhubung di network server. Oke, untuk membuat seperti ini di servernya silahkan coba buka service, terus DHCP.
Yang perlu diingat adalah si server sebagai pemberi DHCP, server DHCP, dia harus punya IP dulu di interface yang terhubung dengan network yang akan diberikan. Gitu ya. Jadi si port fast Ethernet 0/0-nya ini pastikan sudah punya IP dulu. Kalau dia belum punya IP, maka kalaupun sudah diberikan servisnya sudah ada, percuma gitu ya. Nggak akan bisa diberikan ke host. Oke. Kita kembali ke DHCP. Defaultnya dia off, silahkan di-on-kan servisnya, lalu atur default gateway-nya untuk si penyewa gitu ya. Kita sebutnya penyewa. Si yang akan memanfaatkan servis DHCP ini. 192. Oh ya. Karena kalau kita lihat di end server ini IP yang ada di router 1 gig 0/0 adalah 192.168.0.1, maka default gateway-nya adalah 192.168.0.1. Ini server saat ini kita belum pakai. Nah, start IP address dimulai dari IP berapa yang akan disewakan. Lihat rencananya adalah dimulai dari 0.10. Maka saya mulai dari 0.10. Oke. Maximum number of users. Nah, ini kalau kita coba terjemahkan ke bahasa Indonesia sih maksimum jumlah pengguna. Oke, diterjemahkan lagi ke maksud dari konfigurasinya. Maksimum jumlah IP yang akan disewakan. Jadi dari 10 sampai 20 tadi kita hitung adalah 11. Maka di sini adalah 11. Ya. Pool name-nya biarkan defaultnya memang server pool. Ini di save saja, save. Kalau sudah di save, nah berikutnya kita config atau kita atur komputernya. Defaultnya biasanya dia static. Kita pindah ke DHCP. Nah, DHCP request successful. Dia langsung dapat IP pertama yaitu 0.10. Subnet masknya udah benar, 255.255.255.0. Gateway-nya 0.1. Oke. Kita coba berikutnya ke PC1. Tadi PC0. Masih juga. Oke, dia berhasil juga sekarang. Oke, ini membuat DHCP dari komputer server. Dan konsepnya tadi adalah pertama ada pool name yang harus diberikan. Oh ya, untuk di PC server ini sebenarnya bisa ditambahkan lagi pool berikutnya. Kalau diterjemahkan pool itu kolam gitu ya, wadah si IP DHCP-nya. Kita bisa tambahkan kalau misalnya dari pool yang pertama ini habis atau ada kita memberikan DHCP ke network berbeda, itu bisa juga jadi add lagi. Tapi saat ini kita belum butuh itu, ini kita close saja. Yang penting nih kalau ada perubahan di server pool ini di save. Server pool ini untuk yang default tidak bisa diubah, sedangkan kalau di add lagi itu namanya boleh beda. Ini di close saja. Kita ke pemberian DHCP di network 1. Misalnya penyedia DHCP servernya untuk network 1 adalah R1. Bukan lagi si server, bisa pakai R1. Nah, caranya kita masuk ke global configuration dulu. Global config. Terus kita buat IP DHCP. Kalau lupa bisa tanda tanya, di IP DHCP itu ada apa aja sih gitu ya. Oh ya, sedikit berbeda konsep dengan yang versi server. Di router Cisco dikenal istilah yang namanya exclude address. Kalau yang di server tadi kan kita masukkan jumlah berapa yang akan disewakan. Kalau di router tidak dikenal berapa jumlahnya, tapi siapa yang tidak diperbolehkan, hanya dikenal seperti itu.
Oke, kita konsep dulu. Untuk di N1 yang kita akan sewakan adalah 192.168.10.10 misalnya mulainya mirip seperti tadi sampai dengan 192.168 supaya agak berbeda dengan yang tadi 10.30 misalnya seperti itu. Dimulai dari 10.10 sampai 10.30. Nah, untuk di router kita perlu berikan yang namanya exclude address, IP DHCP exclude address. Yang tidak disewakan adalah, kalau kita lihat dari yang kita rencanakan, berarti yang tidak disewakan adalah 192.168.10.1 sampai 10.9, lalu 31 sampai 254, kira-kira gitu ya. Maka IP DHCP address 192.168.10.1. Kalau 10.0 nggak perlu karena dia adalah network ID. Berikutnya 192.168.10.9. Oke. Seperti itu, exclude. Ditambah satu lagi yang belakang tadi ya. Kan tadi yang disewakan adalah 10.10 sampai 10.30, berarti yang tidak disewakan berikutnya adalah 10.31 sampai 10.254. Enter. Oke. Berikutnya IP DHCP pool. Kalau lupa tanda tanya. IP DHCP pool. Lalu kasih nama. Namanya apa terserah sebenarnya. Name aja, name. Terserah namanya apa. Misalnya saya kasih nama N1. Berikutnya, apa saja yang kita bisa config di sini? Nah, pertama adalah networknya. Yang perlu dikonfig pertama adalah networknya tentunya. Networknya berapa? Networknya tentunya yang tadi kita rencanakan di sini adalah 192.168.10.124. 192.168.10.0 gitu ya. Nah, berikutnya yang perlu lagi kalau ada gateway, ya kita perlu kasih gateway-nya gitu ya. Karena ini ada dua router seperti ini sebenarnya kita bebas mau pakai yang sebelah kiri atau sebelah kanan, ini bebas ya. Misalnya kita pakai yang sebelah kiri, kita pakai yang R1, ini bisa. Default router 192.168.10.1 ya. Kita lihat sini, ini 10.1. Kalau kita di jaringan ini punya DNS, silahkan diberikan. Ya udah tinggal di domain name, ya ini DNS namanya. Kalau di server tadi kan langsung DNS gitu ya. Kalau di router namanya domain name. Domain name spasi IP DNS-nya berapa. Ya, gitu. Dalam hal ini kita tidak menggunakan DNS, jadi kita tidak config. Nah, berikutnya ini config-nya sudah selesai. Kita tinggal coba di PC-nya. Statiknya kita nggak pakai, kita coba DHCP. Oke, DHCP request successful. Dapat IP-nya 192.168.10.10. Nah, bener ya? Oke. Berikutnya yang ini. Kita DHCP. Nah, sekarang 10.11. Nah, sudah benar ya? Oke, rencana berikutnya di sini juga saya mau pakai DHCP, tapi sedikit berbeda. Kalau di network server tadi yang memberikan DHCP adalah server, berarti dia satu network. Yang ini juga
pakai di R1. Nah, misalnya saya mau pakai yang ngasih di N2 ini adalah server. Bisa seperti itu ya, jadi nyebrang. Atau dari R1 juga pun sebenarnya bisa. Nah, syaratnya pertama mereka nantinya harus bisa saling ngobrol. Nah, berarti sambil mengingat kita buat RIP dulu yang gampang. Kita buat RIP, router RIP. Kita aktifkan si RIP, daftarkan network 19.168.0.0. Berikutnya di router 1 terhubung langsung ke 10.0. Nah, di R2 router RIP network 192.168.10.0. Berikutnya sebelahnya 20.0. Oke, jadi nanti mereka bisa saling terhubung. Nah, berikutnya sebenarnya tinggal pilih mau pakai si server boleh, mau pakai si R1 pun boleh. Ya, misalnya kita pakai R1 ya sebagai si servernya. IP DHCP. Oh ya, kita konsep dulu. Yang mau disewakan berapa nih? Misalnya supaya agak beda lagi. N2 yang mau disewakan adalah 192.168.20.100 misalnya sampai dengan 192.168.20.140 misalnya. Oke, jadi yang mau disewakan di N2 192.168.20.100 sampai 192.20.140. Maka exclude-nya exclude address 192. Oh ya, sekali lagi saya ingatkan kita akan memberikan IP-nya dari R1 bukan dari R2 meskipun networknya ada di R2 di sini di network 2 yang berkaitan dengan yang terhubung dengan R2. Tapi kita kasihnya mau dari R1. 192.168 exclude-nya mulai dari 20.1 sampai 192.168.20.99 tadi ya. Jadi 100 mau disewakan, yang 99 tidak. Maaf. Excluded 168.20.1 berikutnya kan yang disewakan sampai 140. Jadi ini yang tidak disewakan adalah 139 sampai 254. Ini tidak disewakan. IP DHCP full N2 network 192.168.20.0.255 terus default gateway 192. Default gateway-nya tentunya yang satu network dengan dia ya, yaitu si ini 192.168. Si gig 0/1 adalah 192.168.20.1 20.1. Apakah ini kalau buat dinamik dia langsung dapat IP-nya? Kita coba ya. Tuh, nggak bisa tuh. Kenapa? Karena kita perlu memberitahu bahwa si R2 ini dia
dia menjadi relay gitu ya. Istilahnya nanti relay, DHCP relay. Jadi yang memberikan IP adalah si R1. Bagaimana cara memberitahunya? Cara memberitahunya kita perlu ke interface yang terhubung ke N2 yaitu si gig 0/1 ngasih tahu bahwa yang ngasih IP adalah si R1, si IP-nya si 0/1 ini siapa gitu ya. Kita perlu ke interface gig 0/1. Ingat ya, gig 0/1. Kenapa gig 0/1? Karena gig 0/1 adalah interface yang terhubung ke N2. Kenapa N2? Karena N2 nanti yang kita mau kasih DHCP-nya. Ya. Oke, perintahnya adalah IP helper. Sekali IP helper address 19 addressnya siapa gitu ya. 192.168 titik berapa ini tadi? 0/1 di gig gig 0/1 di R1 adalah 10.1. 18.10.1. Apakah ada lagi yang perlu diberikan? Nggak ada. CR itu berarti enter saja. Pas tahunya begitu, kita coba lagi di sini tidak static. Untuk refreshnya jadi kan tadi nggak dapet IP, kita mau dapetin IP-nya. Di refresh static DHCP. Nah, dapat sekarang 20.100. Nah, 20.101. Baik, kurang lebih konfigurasi DHCP mulai dari DHCP menggunakan server, DHCP menggunakan router, lalu ada DHCP relay juga tadi, kurang lebih seperti itu. Yang perlu dibahas sampai sekarang kira-kira itu. Selama mencoba, salam berluhur.